Lagi aku Fuji. Di video kali ini aku mau bahas tentang produk MS Glow, khususnya facial wash, day cream, dan night cream ya. Jadi aku beli nggak sama tonernya, karena satu paket itu kan ada tonernya. Cuman aku pikir karena aku di rumah itu masih punya toner, jadi pakai yang ada aja dulu. So ya aku beli tanpa tonernya. Sebelum lanjut, jangan lupa di like dulu, di subscribe, dan aktifkan tombol notifikasinya. Dan jangan lupa tinggalkan komen kalian di akhir video, karena aku pengen tahu gimana sih pengalaman kalian menggunakan MS Glow ini. Kita berbagi dan sharing ya. Oke, pertama facial washnya, aku tuh sebetulnya tuh suka bentuk facial washnya kayak gini. Dia tuh bentuknya pump ya, bentuknya tuh pump dan mudah aja dikeluarinnya ya. Kita bisa naker berapa kita pingin gitu. Itu yang aku suka. Cuman yang nggak sukanya aku tuh karena dia bentuknya menurut aku terlalu besar dan terlalu gendut gitu. Jadinya kayak bakal susah dibawa traveling. Jadi kita harus pindahkan lagi ke tempat yang lebih kecil. Kalau di pump dia tuh yang keluar itu bukan air, tapi dia itu busa campur air. Nah, busa ini menurut aku cukup bersih dalam membersihkan wajah. Cuman kalau kalian yang nggak suka busa yang banyak, ini bukan facial wash buat kalian. Busa ini tuh didapat dari kandungan utamanya potasium kokosil glycinate. Jadi ini tuh adalah dikenal sebagai pembersih yang ringan, aman, dan dia punya tekstur busa yang lembut. Emang bener-bener lembut teksturnya, tapi menurut aku terlalu banyak ya busanya. Efeknya tuh nggak perih sama sekali waktu digunakan, jadi bener-bener enak. Cuman setelah pemakaiannya itu wajah itu bener-bener kayak terasa ketarik. Jadi aku siasatin langsung pakai toner. Jadi mungkin ini kurang disarankan untuk kulit kering ya, karena emang pas habis penggunaannya itu bener-bener ketarik. Ketariknya ini karena ada kandungan utamanya adalah potasium kokoet. Jadi potasium ini nggak direkomendasikan untuk kulit yang kering karena dia bakal memperarah keadaan. Jadi kayak bakal nambah kering lagi. Nah, untuk wanginya ini benar-benar soft dan menurut aku nggak terasa terganggu sama sekali sama baunya. Tapi kalau kalian alergi sama yang namanya fragrance atau perfume, atau kalian punya kulit sensitif, mungkin kan harus pertimbangkan menggunakan facial wash ini ya, karena dia punya fragrance dan fragrance-nya itu ada di jajaran ingredients ke urutan ke-6. Jadi itu benar-benar harus dipertimbangkan sekali. Facial wash ini punya bahan kandungan aktif dan bahannya itu dapat mencerahkan kulit serta melembabkan, menghilangkan bintik-bintik hitam. Pokoknya konsentrasinya itu untuk mencerahkan, seperti kayak niacinamide. Nah, niacinamide ini bagus juga untuk mengontrol minyak berlebih dan anti-inflamasi serta anti acne juga. Ditambah ada kolagen juga dan extra lisorise. Dia itu punya kemampuan anti-inflamasi juga. Ditambah alpha-arbutin, aloe berbandesis extract atau ekstraknya lidah buaya, itu bisa untuk menenangkan dan jadi antioksidan juga. Ada pepein. Pepein itu adalah ekstrak dari buah pepaya. Fungsinya ini bisa melonggarkan sel-sel kulit mati. Jadi pas dibersihkan itu bakal terangkat dengan bersih. Ya, fungsinya sama buat mencerahkan kulit dan menyamarkan pori-pori. Ditambah ada vitamin E, pastinya fungsinya buat memoisturizing kulit kita. Untuk efek mencerahkan di aku itu ada ya, karena aku udah pakai sekitar 3 mingguan dan pakainya komplit. Aku merasa ada perubahan di wajah aku, kayak efek mencerahkan. Dan untuk membersihkan, dia cukup membersihkan di aku. Jadi sebelum facial wash kita kan bakal double cleansing. Nah, setelah double cleansing kan cuci muka pakai facial wash ini, menurut aku dia cukup bersih. Jadi bersih lah di aku ya. Cuman itu sensasinya aku nggak suka karena dia ketarik ya. Aku normal to oily itu merasa ketarik. Mungkin kalau kalian yang kulitnya kering itu bakal lebih ketarik lagi. Krimnya sendiri aku tuh kurang suka sama bentuknya karena dia bongsor gitu. Dan kalau diperhatikan masih ada space yang kosong. Menurut aku bisa dibikin lebih ramping lagi agar kalau kita bawa kemana-mana itu nggak ribet, nggak susah. Karena dia kan bentuknya krim ya, jadi bakal susah kalau kita pindahin ke tempat lain. Jadi memang harus bawa tempatnya. Jadi pas aku lihat kayak ada part yang masih kosong, jadi mungkin itu bisa lebih dirampingin lagi sih. Nah, untuk warnanya sendiri dia tuh kayak hampir mirip Kelly dari tekstur dan warna. Cuman kalau Kelly itu kan dia agak lebih cerah, sedangkan kalau yang MS Glow dia agak lebih gelap sedikit. Hampir mirip kayak foundation gitu. Bentuknya dia tuh bener kayak keras, padat. Pokoknya kayak Kelly sang cream legend itu kalau kalian tahu. Dan ya teksturnya, karena teksturnya padat, bener keras gitu, akhirnya di blend itu susah.
Di aku yang normal to oily itu di blendnya rada susah. Trik dan tips dari aku, kalau kalian mau pakai, kalian harus lembapin dulu wajah kalian, itu wajib banget. Walaupun kulit kalian tuh berminyak, karena emang bentukannya tuh susah untuk di blend ya, jadinya harus dilembapin dulu, entah itu pakai toner, pakai essence, atau pakai serum, terserah. Pokoknya kalian harus melembabkan dulu wajah kalian dan tunggu produknya tuh benar-benar meresap. Karena kalau misalkan produknya masih basah dan kalian pakein si day cream ini, malah bakal belentang-belentong, terus jadi susah di blendnya. Dan kalau kalian pakai, jangan terlalu keras untuk ngeblendnya, karena dia akan ada feel agak perih gitu di aku ya. Jadi ya itu tujuannya, untuk melembabkan biar mudah di blend dan nggak ada rasa perih atau sakit saat ngeblendnya. Nah, untuk wanginya sendiri itu lumayan kerasa menurut aku, mungkin karena itu ada beeswax dan juga ada perfumenya. Tapi nggak masalah, perfumenya dia ada di urutan terakhir, jadi menurut aku nggak masalah lah ya. Kalau habis pakai krim ini, kalian bakal merasa kulit kalian tuh bakal tone up sedikit ya. Di aku juga bakal tone up, cuman dia agak lama meratanya gitu lah. Kan ada produk kayak yang tone up gitu, terus kayak langsung membaur sama kulit, tapi ini enggak, itu lama untuk membaur sama kulit kita, jadi kayak perlu proses beberapa waktu gitu. Ditambah kalau kalian mau pakai sunscreen, nah ini setelah kalian pakai day cream terus kalian pakai sunscreen, tips dari aku, kalian bener-bener harus tungguin si day creamnya ini bener-bener meresap ke kulit kalian. Karena aku pernah coba langsung pakaiin langsung pakaiin sunscreen, itu tuh kayak apa ya, kayak foundation terus diaduk-aduk gitu, kayak jadi belentang-belentong gak karuan gitu. Jadi harus perlu waktu untuk key ingredients. Dia ada beberapa key ingredients yang fungsinya itu bisa untuk mencerahkan, menyamarkan bintik-bintik hitam dan meratakan warna kulit. Ada juga yang untuk melembabkan atau menghidrasi kulit kita. Nah, yang aku suka dia tuh ada kandungan sunscreennya, ada 3 kandungan sunscreen di dalamnya. Cuman ya karena ini itu bentuknya adalah day cream ya, walaupun dia punya ketiga kandungan itu, cuman dia tuh nggak ada keterangan bisa SPF berapa atau PA berapa. Jadi aku saranin kalau kalian pakai ini tetap harus pakai sunscreen walaupun kalian di dalam rumah, karena yaitu walaupun dia ada kandungan sunscreennya, nggak ada tertulis dengan jelas. Jadi kita nggak tahu seberapa lama kita bisa terpapar sinar matahari, atau kita bisa keluar pakai ini atau enggak gitu, nggak jelas gitu ditulisnya. Jadi aku saranin kalian harus tetap pakai sunscreen setelah menggunakan day cream ini. Setelah aku pakai sekitar 3 mingguan, di aku perubahannya ada kayak lebih cerah gitu. Tapi untuk kayak area yang ada scar atau bekas-bekas gitu, itu masih belum terlihat ya, mungkin harus 2-3 bulan kemudian. Kalau ditanya produk ini cocok untuk kulit yang seperti apa, menurut aku mungkin kulit yang berminyak itu mungkin kurang cocok, karena dia ada kandungan petrolatum. Sebetulnya kandungan ini itu nggak menyumbat pori-pori yang aku baca, cuman karena dia membuat lapisan baru di atas permukaan kulit, makanya itu bakal ujungnya bakal gerisi, menutupi kulit, jadi kulit kita tuh nggak bisa bernafas, akhirnya bakal mengundang bakteri dan juga keringetan, akhirnya minyakan parah, bisa jadi jerawatan. Akhir itu adalah night creamnya. Untuk night creamnya aku pakai yang ultimate. Dia kan ada beberapa series ya, kayak luminous, whitening, acne, dan yang terakhir ada ultimate. Dan aku pakai yang ini karena ada kayak bagian scar di bagian sini, ada bekas gitu. Jadi aku ngambil varian ini gitu. Sejauh selama 3 minggu aku pakai, aku belum ada melihat perubahan ya. Dia mungkin harus 2-3 bulan. Aku kurang suka lagi-lagi sama packagingnya, karena menurut aku itu tuh sebenarnya ada space kosong gitu, kenapa harus jadi gendut kayak gitu, jadi bakal susah kalau dibawa kemana-mana. Teksturnya itu creamy banget dan warnanya tuh kuning, itu agak terasa lengket ya kalau dipegang, dan dipakainya tuh pun rada lengket, cuman habis itu dia bakal menyerap dan hilang aja kayak gitu. Setelah bangun pagi pakai ini, itu tuh terasa lembab, tapi residu dari produknya itu kalau kita cuci muka itu menurut aku terbilang masih banyak ya, karena aku pakai produk lain residunya nggak segitu. Tapi ini kalau pas kita pakai paginya memang lembab, cuman residu pas kita cuci muka itu masih
banyak dan terasa licin kalau dia kena air. Untuk wanginya sendiri menurut aku ini benar-benar soft, hampir nggak ada aku nyium wanginya, entah itu karena hidung aku atau gimana, tapi ya memang aku nggak merasakan itu gitu. Untuk kayak ingredientsnya sama seperti day creamnya, dia punya kojic acid, alpha arbutin, pokoknya kandungan-kandungan yang bisa mencerahkan kulit, menyamaratakan warna kulit, dan menghilangkan bintik-bintik hitam gitu. Ada antioksidan dan juga ada soothing, yaitu kandungan untuk menenangkan kulit. Selama aku pakai sekitar kurang lebih 3 mingguan, so far so good. Aku nggak ada merasakan yang aneh-aneh selama pakai produk ini, dan efek mencerahkannya dia aku dapat karena mungkin aku rajin dan aku pakai semuanya ya kali ya. Jadi ada efek untuk mencerahkan, aku merasakan itu. Tapi kayak untuk bintik-bintik gitu di sini di wajah, ntar aku bakal close up. Itu tuh masih gak ada perubahan sama sekali. Ya mungkin karena baru 3 minggu ya. Ya mungkin harus 2-3 bulan untuk memudarkan bintik-bintik atau flek-flek hitam. Lagi-lagi menurut aku produk ini tuh kurang cocok untuk kulit yang berminyak karena aku normal tuh oily ya. Kadang tuh oily aku tuh nggak parah banget sama kayak orang yang minyakan parah ya. Karena ini tuh kandungannya ada vitamin E, dan vitamin E itu kan bisa untuk memproduksi minyak berlebih ya. Dan karena memang teksturnya tuh lengket, jadi bakal nambah minyakan di kalian. Cuman karena ini dipakainya malam, mungkin kalian nggak bakal keringetan ya. Tapi aku nggak saranin untuk kalian yang kulitnya berminyak. So ya, itu dia tadi review aku tentang facial wash, day cream, dan juga night cream dari MS Glow. Aku harap membantu. Aku juga pengen tahu gimana pengalaman kalian menggunakan produk ini. Ada beberapa yang aku baca tuh pengalamannya ada yang purging juga ya. Kalian bisa tulis di kolom komentar gimana pengalaman kalian menggunakan produk ini. So segitu aja, jangan lupa di like, di subscribe, aktifkan tombol notifikasinya, dan sampai ketemu lagi di videoku selanjutnya. Bye bye.